Bab 1041, Ilmu Pedang yang diciptakan oleh Zuzu. Zuzu memandang Julian sambil tersenyum dan berkata, buah penciptaan memang bagus, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali sekarang, dan seseorang hanya dapat mengambil satu buah penciptaan. Ada 3 di rumah abadi, meskipun diberikan kepada saya satu, Anda masih memiliki 2 yang tersisa, yang cukup untuk Anda gunakan di masa mendatang. Bagaimana kalau memberi saya satu saja dan saya akan memberi Anda beberapa saran? Julian menyentuh dagunya. Apa sebenarnya buah ciptaan ini? Dia selalu merasa ditipu oleh Zuzu. Tapi sekarang dia sangat membutuhkan beberapa keterampilan yang kuat. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan setuju. Oke, aku berjanji padamu. Cekikikan. Zuzu tertawa, benar. Tubuhnya menghilang. 10 detik kemudian, dia muncul. Dia sedang memegang buah di tangannya. Buah itu berwarna putih dan sedikit lebih besar dari sebuah apel. Ada cahaya misterius yang mengalir di dalam buah itu, yang terlihat sangat misterius. Zuzu memegang buah itu dan menyimpannya dengan ekspresi gembira. Otot-otot di sudut mulut Kiling bergerak-gerak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menghilang dari pandangan Julian dalam sekejap. Zuzu kemudian memandang Julian dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kamu latih? Julian bertanya, apakah ada cara untuk meningkatkan pencapaian seni bela diri saya dalam beberapa hari? Seni bela diri apa yang ingin kamu latih? Semuanya baik-baik saja. Mengenai seni bela diri, Julian tidak banyak berhubungan dengannya. Seni bela diri yang dia latih semuanya berasal dari dunia seni bela diri kuno dunia. Zuzu menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, ayo lakukan ini. Aku akan mengajarimu ilmu pedang. Oke. Julian menjadi bersemangat. Ilmu pedang adalah keahlian terbaiknya, dan dia juga telah belajar banyak ilmu pedang. Baginya, ilmu pedang ini tampaknya sangat maju, tetapi di mata para praktisi, itu hanyalah ilmu pedang tingkat rendah. Ayo pergi ke tempat latihan seni bela diri. Tubuh Zuzu berkibar dan meninggalkan tempat ini. Julian mengikutinya dan segera muncul di tempat latihan seni bela diri di kota. Tempatnya sangat besar, dengan radius 10.000 meter, dan ada formasi magis yang menjaga sekelilingnya. Di tempat latihan seni bela diri, Zuzu mengenakan gaun putih, seperti peri yang turun dari surga. Dia memandang Julian dan bertanya, keterampilan pedang apa yang telah kamu pelajari? Coba saya lihat bagaimana kamu melakukan semuanya. Oke. Julian mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan pedang naga pertama dan menunjukkan semua keterampilan pedang yang telah dia pelajari. Mulai dari 13 pedang Tianjue, hingga ilmu pedang Tai, pedang Qian Kun Yiki, dan ilmu pedang pertama. Setelah menyelesaikan latihannya, dia memandang Zuzu dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Ilmu pedangku tidak rendah, kan? Zuzu mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Ini berantakan. Mendengar ini, Julian memasang ekspresi gelap di wajahnya. Apakah ini berantakan? Zuzu berkata, saya telah melihat semua ilmu pedang yang Anda lakukan sekarang. Semuanya adalah ilmu pedang yang sangat rendah hati. Saya melihat bahwa dalam proses melakukan ilmu pedang, Anda menggabungkan ilmu pedang ini untuk membentuk ilmu pedang. Jika Anda mempelajarinya, mengalahkan anak Tuhan bukanlah masalah. Mendengar ini, Julian terkejut. Lihat saja dia melakukannya sekali dan gabungkan keterampilan pedang ini. Kamu awasi itu. Pedang panjang muncul di tangan Zuzu. Dia mengambil pedang panjang itu dan menusuknya dengan keras. Pedang itu keluar dan muncul di depan Julian, dan pedang panjang yang tajam itu sudah menyentuh dada Julian. Dia menghunus pedangnya begitu cepat sehingga Julian hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan tidak punya waktu untuk bereaksi saat pedang itu menempel di dadanya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu melihat dengan jelas? Zuzu bertanya. Julian menggelengkan kepalanya dengan lesu dan berkata, tidak. Kamu bodoh sekali. Perhatikan baik-baik. Kali ini aku akan memperlambatnya sedikit. Zuzu mencabut pedangnya dan menghunusnya lagi. Kali ini, Julian melihat dengan jelas. Dia hanya melihat Zuzu mengangkat pedangnya dan saat dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Dia sepertinya melihat banyak bayangan ilmu pedangnya sendiri. Dia sepertinya melihat 13 pedang Tianjue, dan dia sepertinya melihat ilmu pedang Tai mereka, ada sesuatu seperti ada ilmu pedang pertama. Singkatnya, semua ilmu pedang yang dia pelajari dapat dilihat pada pedang ini. Namun, pandangannya kabur, dan pedang itu menempel di dadanya lagi. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu melihat dengan jelas? Suara Zuzu terdengar lagi. Julian mengangguk dengan lesu dan berkata, lihat, saya melihat sedikit lebih jelas, dan saya melihat banyak bayangan ilmu pedang yang familiar. Yah, itu tidak buruk. Zuzu mengangguk sedikit, dan kamu membacanya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menyarungkan pedangnya lagi dan menghunusnya lagi. Kali ini, Julian melihatnya dengan lebih jelas. Saat Zuzu menghunus pedangnya, dia menunjukkan keterampilan pedang yang telah dia pelajari. Keterampilan pedang ini diintegrasikan dalam waktu yang sangat singkat, dan ribuan gerakan berevolusi menjadi satu gerakan. Bagaimana? Sangat jelas. Yah, itu saja,
Kamu berlatih permainan pedang dengan pikiran tenang dan menggabungkan semua ilmu pedang yang telah kamu pelajari menjadi satu gerakan. Bahkan jika kamu sudah menguasainya, jika kamu tidak dapat menyelesaikan gerakan ini dalam waktu 7 hari, maka kamu benar-benar tidak layak menjadi abadi. Pemilik rumah itu. Zuzu meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Hei, kakak Zuzu. Julian berteriak tepat waktu. Zuzu berbalik dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang lain? Julian menggaruk kepalanya dan berkata, kamu pergi sekarang, kenapa kamu tidak tinggal dan memberi saya bimbingan? Juga, apakah kamu masih membutuhkan bimbingan? Aku sudah menciptakan ilmu pedang dan melakukannya untukmu beberapa kali. Kamu hanya menonton dan berlatih. Apakah kamu masih membutuhkan bimbinganku? Apakah kamu sebodoh itu? Tidak, ini terlalu mendalam. Saya tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat. Saya masih membutuhkan bimbingan pribadi Anda. Zuzu memutar matanya. Saya pernah melihat orang bodoh, tapi saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Julian bisa menjadi penguasa rumah abadi ini. Namun, dengan memanfaatkan orang lain, dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia berdiri di samping, memandang Julian, dan berkata, latihan, seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Lupakan saja, saya akan membawa Anda ke ruang waktu, dan Anda bisa berlatih dengan baik di sana. Rumah waktu. Julian tertegun dan bertanya, apa ini? Dia adalah penguasa dari rumah abadi, tetapi kekuatannya saat ini masih sangat rendah, dan dia tidak memahami banyak fungsi dari rumah abadi. Zuzu menjelaskan, rumah waktu adalah rumah ajaib. Perjalanan waktu di dalam berbeda dengan di dunia luar. Ini dirancang oleh Kaisar Jing Hong sendiri. Hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang dapat berbaring formasi waktu habis. Waktu berlalu secara berbeda. Julian tertegun sejenak. Zuzu mengangguk dan berkata, ya, itu benar, tetapi perjalanan waktu juga terkait dengan kultivasimu sendiri. Dengan kultivasimu saat ini, jika suatu hari berlalu di dunia luar, sekitar 3 bulan akan berlalu di rumah waktu. Apakah ini sungguh ajaib? Julian sangat terkejut. Zuzu memutar matanya dan berkata, tolong, kamu sekarang adalah penguasa rumah abadi Jing Hong, jangan memiliki ekspresi udik pedesaan ini, kamu memiliki segalanya di dunia. Kalau begitu, cepat bawa aku ke sana. Julian sangat bersemangat. Sehari di luar, 3 bulan di dalam rumah. Benar-benar menakutkan. Masih ada 7 hari menuju pertempuran. Dengan kata lain, dia masih bisa berlatih di ruang waktu selama 21 bulan, yang berarti hampir 2 tahun. Sama sekali tidak ada masalah untuk mempelajari ilmu pedang dalam 2 tahun. Bab 1042, 4 Simbol Langit dan Bumi. Di bawah kepemimpinan Zuzu, Julian memasuki kota. Kota ini sangat besar. Meskipun Julian sekarang adalah penguasa dari rumah abadi, ada banyak area yang tidak dapat dia masuki karena dia tidak cukup kuat sekarang. Ruang waktu berada di area yang tidak bisa dia masuki. Namun di bawah kepemimpinan Zuzu, dia dengan mudah memasuki area yang belum bisa dia masuki. Di kota, ada halaman tersendiri. Halamannya dikelilingi tembok setinggi puluhan meter, beberapa teks kuno misterius terukir di dinding, dan cahaya misterius beredar di langit halaman. Ada juga beberapa teks kuno misterius yang berputar. Zuzu muncul di luar halaman bersama Julian, menunjuk ke halaman, dan berkata, ini adalah ruang waktu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat membuka ruang waktu ini. Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai. Tanda ajaib muncul di telapak tangan, dan tanda ini menghilang ke dalam ruang waktu. Pada saat ini, gerbang halaman terbuka. Pergi dan berlatihlah dengan tenang. Jika waktunya habis, saya akan datang dan menelepon Anda. Kata Zuzu. Oke. Julian mengangguk. Dia juga sangat penasaran dengan ruang waktu ini. Dia melangkah masuk. Di halamannya hanya ada ruang terbuka. Tepat di depan ruang terbuka tersebut terdapat sebuah rumah sederhana. Zuzu mengikuti dan masuk dan berkata, selama kamu berada dalam lingkup halaman ini, waktu berlalu lebih lambat daripada di luar. Saya tahu. Kamu berlatih keras. Jika kamu tidak bisa menguasai gerakan ini dalam 2 tahun, maka kamu benar-benar biasa-biasa saja. Saya pasti akan menguasai trik ini. Julian tampak bertekad. Zuzu tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Julian mengeluarkan pedang naga pertama dan mulai berlatih pedang di halaman. Saat Julian mempraktikkan keterampilan uniknya di rumah abadi, kisah pertarungannya dengan putra Tuhan telah menyebar sepenuhnya. Inilah yang disebarkan oleh Huang Tian kepada orang-orangnya. Tujuannya adalah mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan pejuang manusia di bumi. Berita terbaru adalah Julian pergi ke kota Huang Tian untuk menantang putra Tuhan dan mempertaruhkan nyawa manusia di sebuah kota di bumi. Jika Julian kalah, putra Tuhan akan mengirim orang untuk membantai manusia di sebuah kota di dunia. Di forum prajurit, sebuah postingan muncul. Postingan ini disematkan di atas dan dengan cepat dilihat oleh banyak pejuang. Apa yang sedang dilakukan Julian? Benar-benar tidak masuk akal, mempertaruhkan nyawa manusia di bumi. Dia akan membunuh manusia di bumi. Di forum, semua orang menyalahkan Julian. Saat ini, Gunung Tai, di dasar Paviliun Sutra.
Sarah sedang duduk di atas formasi magis. Kabut hitam terus-menerus berubah menjadi tubuhnya. Setelah kabut hitam muncul dari tubuhnya, kabut itu menghilang menjadi ketiadaan. Penjaga telah mengawasi dari sini. Saya tidak menyangka energi iblis akan dimurnikan begitu cepat. Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun. Tampaknya tubuh Sarah menjadi penolak energi iblis setelah dimurnikan, sehingga mempercepat pelepasan energi iblis. Penjaga itu bergumam pelan. Tubuh Sarah terus berputar. Saat tubuh berputar, energi iblis terus melayang keluar. Adegan ini berlangsung sekitar 1 hari. Suatu hari kemudian, Sarah tiba-tiba membuka matanya, cahaya putih muncul di matanya yang gelap. Dia perlahan berdiri dari tanah, menggerakkan ototnya dan merasakan kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, dengan raut wajahnya sukacita. Sarah, selamat. Penjaga itu mengambil langkah dan berjalan menuju Sarah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, semua energi iblis di tubuhmu akhirnya dimurnikan. Sekarang tidak ada energi iblis di tubuhmu. Kamu memiliki darah murni dari 4 binatang menguntungkan di tubuhmu. Kamu akan membangunkan yang sebenarnya kekuatan 4 binatang menguntungkan di masa depan. Penjaga itu juga memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Akar spiritual tertinggi, ini sangat mengerikan. Sulit bagi orang seperti itu untuk dilahirkan dalam keabadian, tetapi di era ini, beberapa telah lahir. Seperti kata pepatah, zaman menciptakan pahlawan. Sarah ditakdirkan untuk menjadi pahlawan zaman ini. Sarah memandang penjaga itu dan berkata, "Senior, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan dapat sepenuhnya memurnikan energi iblis di tubuh saya, dan kekuatan saya tidak akan meningkat ke keadaan seperti itu." Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Sarah telah memurnikan energi iblis, dia tidak bermalas-malasan dan juga berlatih. Sekarang, dia telah menerobos ke alam luar biasa dan menjadi orang yang kuat di alam luar biasa. Sarah, saya sekarang mengajarkan 4 simbol langit dan bumi. 4 simbol langit dan bumi. Sarah memandang penjaga itu dengan heran dan bertanya, apa ini? Penjaga berkata, 4 binatang yang membawa keberuntungan dibudidayakan oleh 4 orang yang sangat kuat di zaman kuno. 4 binatang yang membawa keberuntungan mewakili kekuatan dari 4 orang yang sangat kuat. Saat itu, keempat orang yang sangat kuat ini telah duduk diam selama bertahun-tahun. Mereka berempat bergabung untuk menciptakan serangkaian teknik unik yang mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Persyaratan untuk melatih keterampilan unik ini sangat tinggi. Kamu perlu meminum darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan pada saat yang bersamaan. Saat ini, kamu adalah satu-satunya di bumi yang telah mengonsumsi darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan. Terlebih lagi, Anda memiliki akar spiritual tertinggi, jadi Anda sepenuhnya memenuhi syarat. Pergilah berlatih. Mendengar ini, Sarah terkejut. Keterampilan unik yang diciptakan oleh 4 negara adidaya dari zaman kuno. Penjaga itu menjelaskan, keterampilan unik ini sangat kuat. Setelah kekuatan 4 binatang keberuntungan diaktifkan, kekuatannya tidak sesederhana 1+1, tetapi meningkat secara geometris. Di masa depan, bumi membutuhkan Anda untuk melindunginya. Jadi, kamu harus berlatih dengan serius. Penjaga itu tampak serius. Sarah mengangguk. Saat itu, 4 senior meminta saya untuk menyimpan sementara 4 simbol langit dan bumi, menunggu untuk diajarkan kepada mereka yang ditakdirkan untuk melakukannya. 4 simbol. Gajah penyu, gajah unicorn, gajah phoenix, dan gajah naga. Masing-masing gajah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika keempat gajah bersatu, yin dan yang terbalik, dan dunia terbalik. Penjaga itu mulai menjelaskan dengan serius. Sarah mendengarkan dengan cermat. Setelah penjaga menjelaskan sebentar, dia dengan santai meletakkan ujung jarinya di alis Sarah. Pada saat ini, Sarah tiba-tiba memiliki banyak informasi di benaknya. Informasi ini terlalu besar, dan dia tidak dapat menerimanya sepenuhnya untuk sementara waktu, menyebabkan kepalanya sedikit pusing. Setelah Wali mengajari Sarah 4 simbol langit dan bumi, dia memperhatikan dari samping. Sarah, sebaliknya, duduk bersila di tanah dan dengan serius menerima kenangan yang muncul di benaknya. Di telingaku, suara Wali terdengar. Anda sekarang telah memasuki alam luar biasa. Setelah Anda berhasil memahami 4 simbol langit dan bumi, menggunakan 4 simbol langit dan bumi, dan menerapkan kekuatan 4 binatang keberuntungan, kekuatan Anda akan meningkat hingga ekstrim dalam waktu yang singkat. Tidak sulit untuk melompati dunia yang luas untuk membunuh musuh. Luar biasa, mudah untuk membunuh dan menjadi orang suci. Tapi jangan bangga, jalan masih panjang, dan kamu harus terus berlatih. Kata-kata penjaga itu terdengar jelas di telinga Sarah. Ini semua adalah kata-kata tingkat tinggi. Penjaga berkata bahwa setelah energi spiritual dihidupkan kembali dan segel dibuka, ini akan menjadi era yang indah, era paling indah dalam sejarah. Di era ini, para jenius akan muncul bersama-sama, dan segala macam orang aneh dan hal-hal aneh akan muncul dilahirkan. Bab 1043, Waktu Pertempuran. 7 hari berlalu dengan cepat. Pertarungan Julian dengan Putra Tuhan telah lama menjadi rumor. Tindakan Julian membangkitkan kemarahan para pejuang bumi. Prajurit di seluruh dunia menuduh Julian, mengatakan bahwa Julian terlalu ceroboh, bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawa orang kota di bumi.
Dalam 7 hari, itu akan tiba dalam sekejap mata. Hari ini adalah waktu Julian dan anak Tuhan sepakat untuk bertarung. Gunung Buzu, puncak gunung. Puncak gunung ini tingginya beberapa ribu meter dan dikelilingi oleh pegunungan yang bergulung-guling. Di pegunungan ini, terdapat banyak prajurit yang berkumpul. Secara keseluruhan, ada lebih dari 200.000 orang. Di puncak gunung, seorang pria muncul. Pria itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang emas. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan memiliki aura yang luar biasa. Dia adalah anak Tuhan. Begitu anak Tuhan muncul, beberapa pejuang dari dunia lain berteriak. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan akan menang. Sorak-sorai itu seperti ombak besar, masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Semua orang menunggu Julian muncul. Saat ini, di dalam rumah abadi. Julian sedang berlatih ilmu pedang di ruang waktu. 7 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi dia telah berlatih ilmu pedang di ruang waktu selama hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, di bawah bimbingan Zuzu, ilmu pedangnya meningkat lompatan dan batas. Sekarang, dia telah mengintegrasikan semua keterampilan pedang yang telah dia pelajari ke dalam satu gerakan. Sangat bagus. Zuzu menyaksikan Julian mengembangkan semua ilmu pedang menjadi satu gerakan, dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata, Julian, ilmu pedang yang telah kamu pelajari adalah ilmu pedang dari orang yang sangat kuat di zaman kuno. Ah! Julian menyingkirkan pedang naga pertama, memandang Zuzu, dan bertanya, bukankah keterampilan pedang ini merupakan perpaduan dari keterampilan pedang yang saya pelajari? Bagaimana itu bisa menjadi milik orang lain? Zuzu menjelaskan, mungkin ada yang salah dengan perkataanku. Maksudku adalah pendekar pedang yang kuat di zaman kuno menggabungkan semua ilmu pedang di dunia menjadi satu gerakan. Integrasikan semua ilmu pedang di dunia ke dalam satu gerakan. Julian terkejut. Ya. Zuzu mengangguk dan berkata, kamu juga dapat mengikuti langkah ini di masa depan. Tidak peduli keterampilan pedang apa yang kamu pelajari, itu akan diintegrasikan ke dalam satu gerakan. Semakin banyak keterampilan pedang yang kamu pelajari, semakin kuat gerakan ini. Inilah ilmu pedang senior itu. Namun, asal mula ilmu pedang senior itu lebih dari itu. Saat itu, Kaisar Jinghong melakukan kontak dengan senior tersebut dan memiliki pemahaman singkat tentang ilmu pedangnya. Kaisar Jinghong memberitahuku bahwa ilmu pedang senior ini dapat dibagi menjadi 5 bidang. Yaitu, jurus pedang, bayangan pedang, hati pedang, niat pedang, semuanya menjadi satu. Julian bingung saat mendengar ini. Zuzu melihat kebingungan di wajah Julian dan berkata, sekarang setelah aku memberitahumu hal ini, kamu masih belum memahaminya sama sekali. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu memahaminya. Sayang sekali warisan senior ini telah terputus. Jika Anda beruntung, dengan warisan pedang senior ini, Anda akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Oke, aku tidak akan memberitahumu ini lagi. Kamu sudah menguasai gerakan ini dan waktunya sudah habis. Kamu bisa meninggalkan ruang waktu. Di bawah kepemimpinan Zuzu, Julian meninggalkan ruang waktu. Sekarang, 7 hari telah berlalu, dan inilah waktunya melawan anak Tuhan. Julian meninggalkan rumah abadi, dan rumah abadi berubah menjadi cincin lagi dan muncul di jarinya. Gunung Buzu, puncak gunung. Ada pejuang di mana-mana. Mengapa Julian belum muncul? Saya pasti takut. Putra Tuhan sangat kuat. Di kota Huangtian, dia adalah salah satu dari 10 makhluk teratas. Namun, Julian hanyalah seorang pejuang bumi. Waktu kebangkitan bumi terlalu singkat. Tidak peduli seberapa kuat Julian adalah, dia tidak bisa lebih kuat lagi. Julian tidak berani datang, maka seluruh kota manusia di bumi akan dibantai. Cek, ini kota. Aku tidak tahu kota mana itu. Aku sarankan Daxia Kyoto. Ada banyak keindahan di kota Kyoto. Banyak pejuang dari dunia lain berkumpul untuk berdiskusi. Nak Tuhan berdiri di puncak gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menebarkan rambut panjangnya. Dia membawa pedang di punggungnya dan menunggu dengan tenang. Menurutnya, Julian juga takut. Jangan berani datang. Bahkan jika Julian tidak takut, bahkan jika Julian berani datang, dia sangat yakin bahwa dia dapat membunuh Julian. Dia hanya perlu memperhatikan untuk menghindari serangan fatal Julian, karena menurutnya, Julian akan menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan. Tanpa gerakan pemusnahan alam semesta ini, Julian tidak akan berarti apa-apa. Di kaki gunung terdapat ruang terbuka. Tempat ini mengumpulkan para pejuang bumi. Ada Arthur, orang terkuat di dunia saat ini. Ada juga Raja Lanling, Landuo. Serta Jiang Tian, Tian dan lainnya. Singkatnya, semua orang kuat yang dapat diberi peringkat di dunia telah tiba. Pertempuran ini terkait dengan keamanan kota manusia, dan mereka harus datang. Mereka semua ingin Julian mengalahkan Putra Tuhan. Meskipun mereka tahu bahwa harapan ini kecil, tidak ada yang ingin Julian kalah. Seseorang bertanya, Senior Arthur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian jelas ketakutan dan tidak berani muncul. Arthur percaya pada Julian, dan dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, saya percaya pada Julian, dia akan pergi berperang tepat waktu, dan dia akan mengalahkan Putra Tuhan.
Julian telah mengungkapkan kekuatannya kepada Arthur, dan Arthur juga percaya pada Julian. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan sabar. Setelah Julian meninggalkan Immortal Mansion, dia keluar dari hutan primitif ini. Lokasinya berada di Gunung Buzu, tetapi dia tidak tahu di mana pertempuran itu terjadi. Dia melihat seseorang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Pria ini adalah anak Tuhan. Setelah melihat anak Tuhan, dia melompat dan muncul di udara. Dia menginjak kehampaan dan terbang di udara. Tubuhnya bergerak maju dengan cepat, dan segera dia muncul di pegunungan tempat anak Tuhan berada. Lihat, Julian telah muncul. Julian muncul. Saya benar-benar tidak menyangka anak ini benar-benar berani datang. Anak Tuhan, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Hancurkan Julian. Suara memekakkan telinga terdengar dari bawah. Mereka yang berbicara semuanya adalah pejuang dari dunia lain. Di mata para pejuang dari dunia lain ini, manusia di bumi adalah orang berdosa dan semua manusia di bumi pantas mati. Anak Tuhan memandang Julian yang muncul, dengan senyum tipis di wajah tampannya. Julian, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berani muncul. Jika kamu menyembunyikan diri, kamu bisa hidup setidaknya beberapa hari lagi jika kamu tidak muncul. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mencari kematian, aku akan membantumu hari ini. Hehe. Julian tersenyum lembut dan berkata, belum pasti siapa yang akan menang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, tempat itu penuh dengan bubuk mesiu. Di kejauhan, Huang Tian dan yang lainnya berkumpul. Di belakang Huang Tian ada beberapa orang super kuat dari dunia lain, semuanya bos besar yang telah memasuki alam luar biasa. Juexin mengerutkan kening dan berkata, Julian masih berani muncul. Dia pasti punya beberapa kartu truf. Jangan terbalik di selokan. Saya sangat khawatir putra Tuhan bukan tandingan Julian. Juexin tahu betul betapa menakutkannya Julian. Beberapa tahun yang lalu, ketika Julian masih sangat lemah, dia terluka parah, menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya. Beberapa tahun kemudian, di rumah abadi, Julian menunjukkan kekuatan yang mengerikan, bahkan anak Tuhan pun terluka parah. Kini, 2 tahun telah berlalu lagi. Seberapa jauh perkembangan Julian? Huang Tian tampak tenang dan berkata dengan tenang, jika anak Tuhan dikalahkan, saya pribadi akan mengambil tindakan dan menghancurkan Julian. Singkatnya, Julian akan mati hari ini. Begitu Julian meninggal, itu akan menjadi akhir dari bumi kita. Bab 1044, Ilmu Pedang 4 Musim. Di mata Huang Tian, menang atau kalahnya anak Tuhan sudah tidak penting lagi. Jika anak Tuhan menang dan membantai sebuah kota di bumi, hal ini pasti akan menimbulkan perlawanan dari para pejuang bumi. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membunuh para pejuang bumi dalam satu gerakan. Ketika anak Tuhan dikalahkan, dia secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh Julian dan membalaskan dendam anak Tuhan. Hal ini juga akan menimbulkan kemarahan manusia di bumi. Puncak gunung. Julian berdiri di atas batu besar, dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Sekarang dia seperti seorang ksatria di zaman dahulu. Dia memiliki semangat ksatria tentang dirinya. Dia memandang anak Tuhan dengan ekspresi tenang dan berkata dengan tenang, anak Tuhan, ambil tindakan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Ekspresinya dingin. Pada saat ini, dia mengaktifkan energi sejatinya, energi sejati mengalir di tubuhnya, dan nafas yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Nafas ini mempengaruhi ruang luar, membentuk medan magnet yang tak terlihat, lalu membalikkan tubuhnya. Ambil satu langkah ke depan. Saat dia melangkah keluar, daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya menyapu Julian seperti senjata tersembunyi. Julian berdiri di tanah, tidak bergerak seperti gunung. Biarkan daun-daun yang berguguran meledak. Meskipun daun-daun berguguran ini sangat kuat dan dapat langsung membunuh orang kuat di alam magis, mereka tidak dapat menyakitinya. Daun-daun yang berguguran menyerangnya, hanya menimbulkan sedikit rasa sakit. Itu tidak membahayakan dirinya. Wush! Anak Tuhan tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedangnya adalah pedang panjang berwarna putih. Pedangnya sangat tajam dan memiliki cahaya pedang. Pedang panjang di tangannya mendekati organ vital Julian, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, karena ada banyak orang di sekitarnya yang menonton, dan dia harus mengalahkan atau bahkan membunuh Julian dalam waktu sesingkat mungkin. Julian juga menghunus pedangnya. Dia berlatih ilmu pedang di ruang waktu. Dia telah mengintegrasikan semua ilmu pedangnya, dan sekarang ilmu pedangnya sangat kuat. Anak Tuhan itu cepat dan pedangnya bahkan lebih cepat. Bahkan jika dia memasuki alam transenden, akan sulit untuk mengambil pedangnya. Dengan satu tembakan pedang, puluhan energi pedang berubah dari pedang, mendekati Julian. Julian memegang pedang naga pertama, ekspresinya sangat tenang, tubuhnya bersinar, dan dia mundur 100 meter jauhnya. Pedang di tangannya menyapu, dan energi pedang berubah menjadi energi pedang, menyapa selusin energi pedang. Energi pedang anak Tuhan langsung diblokir. Tapi, ini hanya hidangan pembuka. Pedang anak Tuhan telah menyerang, hanya 1 meter dari Julian. Itu akan menembus tubuh Julian. Pada saat kritis ini, Julian mengangkat tangannya, dan pedang naga pertama di tangannya menahan ujung tajam pedang di tangan putra Tuhan. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan.
Julian hanya merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya seperti gelombang besar. Tubuhnya sepertinya terkena gelombang besar, dan dia terus jatuh ke belakang. Dia terjatuh kembali 100 meter sebelum kekuatan mengerikan itu dilepaskan. Bebatuan di bawah kakinya telah hancur, dan pegunungan juga telah hancur. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar pegunungan terus mundur. Ekspresi Julian menjadi gelap. Dia berpikir bahwa dia terus-menerus menekan energi aslinya dan menggunakan api misterius untuk meredam energi aslinya. Dia berpikir bahwa kekuatannya pasti dapat menghancurkan alam luar biasa bahwa dia bisa mengusirnya selama ratusan tahun. Anak Tuhan juga kaget. 2 tahun lalu, ketika dia berada di rumah abadi, Julian bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. 2 tahun kemudian, dia menerobos lagi dan mencapai transendensi tingkat kedua. Namun, Julian menerima serangannya. Itu baru saja dipukul mundur, tanpa cedera. Ekspresinya sangat sedih. Kekuatan anak ini meningkat sangat cepat. Dia terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Julian. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya. Saat ini, tidak peduli seberapa kuat Julian, tidak peduli seberapa tidak setianya Julian, hanya ada satu cara, dan itu adalah kematian. Di sekitar pegunungan, para pejuang dari dunia lain dan para pejuang dari bumi berkumpul. Anak Tuhan dan Julian bertengkar, menyebabkan keributan. Apakah Julian ini begitu kuat? Saya pikir anak Tuhan bisa membunuhnya dengan satu gerakan, tapi saya tidak menyangka dia bisa menerima serangan dari anak Tuhan tanpa terluka. Dia baru saja dipukul mundur. Ini adalah anak Tuhan. Dia telah memasuki transendensi tingkat kedua. Banyak pejuang dari dunia lain berseru kaget. Ketika Arthur melihat bahwa Julian dapat menerima serangan dari putra Tuhan, dia menghela nafas lega. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia bergumam, anak ini tumbuh terlalu cepat. Sudah berapa tahun berlalu dia? Aku bisa bertarung melawan yang luar biasa kuat. Lihat aku telah berlatih seperti anjing selama 2000 tahun terakhir. Faktanya, bukan karena Arthur lambat dalam berkultivasi. Hanya saja sebelum energi spiritual pulih, energi spiritual langit dan bumi sangat langka sehingga sulit untuk dipraktikkan. Sekarang energi spiritual berangsur-angsur pulih, dan banyak benda ilahi telah lahir di dunia, yang mempercepat kecepatan kultivasi para pejuang. Di pegunungan. Setelah Julian melepaskan kekuatan pedang anak Tuhan, dia memandang anak Tuhan dengan wajah tertunduk di kejauhan, dan mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyuman tipis. Transendensi tingkat kedua tidak lebih dari ini. Julian mungkin mengetahui kekuatan anak Tuhan. Kekuatan ini tidak mampu menyakitinya sama sekali, apalagi membunuhnya. Dia pasti akan memenangkan pertarungan hari ini. Penuh kebencian. Karena terprovokasi, anak Tuhan pun menjadi marah. Tubuh itu muncul di udara setinggi puluhan meter dalam sekejap. Ambil pedangku dan serang dengan satu pedang. Putra Dewa Pedang mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya, dan kekuatan magis berkembang di tubuhnya. Kekuatan ini mempengaruhi area ini dengan cepat berkumpul pada pedang panjang di tangannya. Saat ini, pemandangan aneh muncul. Di pedang panjang di tangan Putra Tuhan, dalam keadaan kesurupan, dia melihat pemandangan segala sesuatu bangkit kembali dan bunga bermekaran di mana-mana. Ini, ilmu pedang 4 musim. Beberapa pejuang dari alam Chang berseru. Orang terkuat di alam Chang, Zhenren, memiliki ilmu pedang unik di 4 musim. Julian sudah mati. Putra Tuhan menunjukkan keterampilan pedang yang menakutkan. Pada saat ini, aura di tubuhnya sangat kuat, melampaui wilayahnya sendiri. Tubuh itu melintas dan muncul di depan Julian lagi. Pedang panjang di tangan Julian tiba-tiba terpotong. Dengan satu serangan pedang, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh energi pedang muncul. Dalam sekejap, ratusan kelopak muncul. Ini adalah kelopak bunga dan energi pedang. Kelopak bunga dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung untuk membentuk pedang yang menghancurkan bumi. Julian merasakan tekanannya. Pada saat ini, dia mengangkat pedang naga pertama dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua kekuatannya bergabung ke dalam pedang panjang, dan pedang naga pertama mekar dengan cahaya kemasan. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Saat dia mengangkat pedangnya, energi sejatinya berkumpul menjadi energi pedang, dan dia bertemu dengan serangan pedang Putra Dewa yang menghancurkan bumi. Ledakan. Kedua energi pedang itu bertabrakan. Kekosongan itu meledak seketika. Ledakan tersebut menimbulkan dampak yang mengerikan. Dampaknya melanda, dan seluruh pegunungan hancur dalam sekejap. Dan Julian juga terguncang oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga dapat merobek tubuhnya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran, tetapi pada saat kritis, kekuatan yang kuat muncul di tubuhnya energi iblis. Energi iblis beredar ke seluruh tubuhnya, dan bekas luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Meski begitu, tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Boom! Kekuatan tumbukannya begitu dahsyat hingga tubuhnya terjatuh ke tanah, bumi tiba-tiba berguncang, gunung-gunung hancur, dan batu-batu besar berjatuhan, seolah-olah akhir dunia akan datang. Bab 1045, Terobosan Paksa. Julian jatuh ke tanah dan jatuh ke reruntuhan, tubuhnya terkubur di reruntuhan. Mati. Ini adalah ilmu pedang Four Seasons.
Ini adalah keterampilan rahasia terkenal dari orang terkuat di alam Chang. Sekarang Putra Tuhan telah menggunakan jurus pertama ilmu pedang ini. Jurus ini sangat kuat. Julian pasti sudah mati. Para prajurit di alam Chang semuanya mengira Julian sudah mati. Karena ilmu pedang 4 musim sangat terkenal, bahkan di alam Chang, itu adalah keterampilan rahasia yang terkenal. Anak Tuhan berdiri di udara, rambutnya acak-acakan, tapi dia heroik dan heroik. Dia melihat keruntuhan di bawah. Ada keyakinan yang tenang dalam ekspresinya, dan ilmu pedang yang dia lakukan adalah keterampilan unik tuannya. Kumpulan ilmu pedang ini terdiri dari 4 gerakan, yang sangat kuat sehingga bahkan mereka yang levelnya lebih tinggi darinya tidak akan mampu melakukan gerakan ini. Julian akan mati jika dia terkena pedangnya. Bahkan jika Julian sangat kuat, dia akan tetap mati. Julian sudah mati. Suara anak Tuhan bergema di seluruh area. Saya akan mengirim orang-orang saya untuk membantai sebuah kota di bumi, dan saya akan memilih kota Daxia Kyoto. Ah! Apa? Menyerang Kyoto? Para pejuang di bumi terkejut. Sebagian besar pejuang bumi adalah Daxia. Mereka semua tahu pentingnya Daxia Kyoto. Jika Daxia Kyoto hancur, dunia pasti akan kacau balau. Semua orang kaget dan tercengang. Namun, pada saat ini, di reruntuhan di bawah, beberapa batu besar perlahan terguling. Saat batu-batu besar itu berguling, sebuah tangan terulur dari reruntuhan, dan tangan itu terus bergerak. Batuan di sekitarnya terus-menerus diguncang hingga terbuka. Seorang pria memanjat keluar dari reruntuhan di tanah. Tubuhnya berlumuran darah, jubah putihnya berlumuran darah dan tanah, dan dia terlihat sangat malu. Ini adalah Julian. Menghadapi ilmu pedang 4 musim Putra Tuhan, Julian tidak dapat menerimanya. Dia terluka, dan lukanya serius. Namun, kini luka-lukanya pada dasarnya telah pulih dan hal itu tidak lagi mempengaruhi dirinya untuk terus bertarung. Dia memanjat dari reruntuhan di tanah dan duduk di atas batu besar untuk beristirahat. Ilmu pedang yang menakutkan. Untungnya, tubuhku cukup kuat. Selama tidak membunuhku secara instan, aku tidak akan mati. Sekarang, satu-satunya orang di dunia yang dapat membunuhku secara instan adalah Huang Tian. Julian bergumam pelan. Anak Tuhan sangat kuat dan telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Namun, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Betapapun kuatnya anak Tuhan, dia tidak dapat membunuhnya. Ada kebisingan di sekitar. Apa? Belum mati. Julian belum mati. Monster macam apa dia? Dia menderita serangan yang begitu mengerikan namun dia tidak mati. Prajurit alien itu terkejut. Para pejuang bumi menghela nafas lega. Julian belum mati, dia belum dikalahkan. Saya benar-benar meremehkan Julian. Dia mampu bertahan dari tipuan anak Tuhan. Dilihat dari penampilannya, dia hanya sedikit malu. Dia sepertinya bisa bertarung. Pertarungan ini menarik. Mungkin Julian benar-benar bisa menang. Petik 2. Banyak pejuang bumi merasa berani ketika melihat Julian duduk di atas batu untuk beristirahat. Julian, bangun dan bertarung serta hancurkan anak Tuhan. Membunuh. Beberapa pejuang bumi berteriak keras. Suaranya nyaring, seperti udara, terus-menerus menyapu dan bergema di seluruh area. Julian beristirahat selama beberapa menit, dan lukanya pulih sepenuhnya. Di bawah tatapan ribuan mata, dia perlahan berdiri dari batu di tanah dan meregangkan ototnya. Lalu, lihatlah ke langit. Putra Tuhan berdiri di langit, menatap Julian dari posisi tinggi. Julian tidak mati, yang di luar dugaannya. Julian, nak benar-benar beruntung. Aku ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu ambil dariku. Pedang di tangan anak Tuhan tinggi, dan aura di tubuhnya berubah pada saat ini, dan aura panas menyapu dirinya. Pedang panjang di tangannya juga berangsur-angsur berubah menjadi merah menyala. Dalam keadaan kesurupan, beberapa fenomena aneh langit dan bumi diproyeksikan ke dalam pedang panjangnya. Dalam penglihatan langit dan bumi ini, terik matahari membakar langit dan bumi. Saat terik matahari membakar, langit dan bumi terbakar. Pedang kedua dari ilmu pedang 4 musim, terik matahari membakar langit. Cek, aku benar-benar tidak menyangka anak Tuhan benar-benar mempelajari pedang kedua dari ilmu pedang 4 musim. Pedang pertama sudah sulit untuk dilatih, tapi dia benar-benar menguasai pedang kedua. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Julian akan mati kali ini. Semua prajurit alam Chang menjadi bersemangat. Para pejuang dari dunia lain juga tampak kaget dengan keterampilan unik anak Tuhan. Dan Julian berdiri di bawah. Pada saat ini, dia merasakan panas. Gelombang udara panas menyapu langit. Tapi ini tidak berdampak sama sekali pada Julian. Karena tubuh fisiknya telah ditempa di gunung berapi di medan perang kuno selama jangka waktu tertentu, dan energi sejatinya ditempa dengan api magis. Tubuh fisik dan energi sejatinya memiliki kekebalan terhadap suhu tinggi dan api. Julian tersenyum tipis, menahan panas, menginjak kehampaan, dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Anak ini. Wajah anak Tuhan sedikit berubah. 4 musim ilmu pedang, 4 kekuatan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sekarang dia melemparkan pedang keduanya. Meskipun dia belum menghunus pedangnya, aura di tubuhnya sangat menakutkan bahkan orang kuat di alam yang sama pun tidak berani melawannya.
Adapun Julian, jelas dia belum memasuki alam transenden. Anak ini benar-benar aneh. Dia harus mati. Putra Tuhan tampak putus asa, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Matahari yang terik membakar langit. Pedang panjang di tangannya meledak dengan ribuan api, dan api itu melesat ke langit dan berkumpul membentuk bola api besar. Bola api itu tergantung di kehampaan seperti matahari yang terik. Begitu bola api keluar, tanaman di area tersebut langsung terbakar. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di sekitar mereka terus mundur. Karena aura di kawasan ini terlalu kuat dan suhunya terlalu tinggi, suhunya telah membakar seluruh tumbuhan, bahkan beberapa batuan di permukaan tanah telah terbakar dan meledak. Julian berada di tengah area. Dia hanya merasa sedikit panas, itu saja. Suhu ini tidak membahayakan dirinya. Pergi. Putra Tuhan berdiri di udara, pedang panjang di tangannya miring, dan api berkobar yang dibentuk oleh energi pedang di langit menyapu habis-habisan. Julian tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak mundur, dan energi sebenarnya di tubuhnya dihidupkan kembali sepenuhnya pada saat ini. Semua bergabung menjadi pedang naga pertama di tangan. Pedang naga pertama mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya melesat bersamaan dengan energi pedang, mendekati energi pedang yang menyala-nyala. Pedangnya menembus energi pedang api. Energi pedang yang menyala-nyala meledak di udara, berubah menjadi puluhan ribu energi pedang, dan menyebar ke segala arah. Gemuruh. Energi pedang yang menyala-nyala jatuh ke tanah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, serta langit dan bumi hilang cahayanya. Julian dengan paksa menerobos gerakan Burning Sun ini. Dia berdiri tanpa cedera di udara, memandang anak Tuhan, tampak tenang, dan berkata dengan tenang, gunakan trik apapun yang kamu punya. Menghadapi anak Tuhan yang kuat, Julian tidak takut. Hari ini, Nak Tuhan harus mati. Dia ingin membunuh Nak Tuhan untuk menegakkan otoritasnya. Di kejauhan, sekelompok prajurit melihat pemandangan ini dan tercengang. Apa yang terjadi? Langkah anak Tuhan ini jelas sangat kuat, tapi mengapa tidak membahayakan Julian? Mengapa Julian bisa mematahkan pedang ini dengan kekuatan? Bersambung.